Kenalkan, aku Sistapa. Di sini, Sistapa akan menjelaskan materi tentang sistem tanam paksa. Apakah kalian tahu apa itu sistem tanam paksa? Sistem tanam paksa adalah sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Apakah kalian tahu siapa yang menerapkan sistem tanam paksa itu? Jadi, yang menerapkan sistem tanam paksa itu adalah pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847, ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa diantaranya, yang pertama, banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Yang kedua, rakyat makin menderita. Yang ketiga, wabah penyakit semakin merajalela. Yang keempat, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Yang kelima, kelaparan hebat di Gerobogan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Yang menentang sistem tanam paksa pada saat itu adalah rakyat Indonesia dan Douwes Dekker. Selanjutnya, PP yang akan menjelaskan tentang peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Alasan Ternate melakukan perlawanan yaitu Ternate melakukan perlawanan karena Portugis serakah, selalu ikut campur dalam pemerintahan Ternate, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan adalah dari Aceh. Tokohnya ada 3, yaitu yang pertama Sultan Ali Mughayat-Syah, yang kedua Sultan Alauddin Riayat-Syah, yang ketiga Sultan Iskandar Muda. Dari Ternate, tokohnya ada Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Hasil perlawanan Aceh yaitu berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis, kemudian mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Lalu, hasil perlawanan Ternate yaitu benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu. Akhirnya, Portugis menguasai dan menetap di Timor Timur, yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Untuk yang terakhir, TB akan menjelaskan tentang peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Untuk tokoh pertama ada Sultan Hasanuddin. Hasil perlawanannya mengalami kegagalan, terpaksa mengikuti perjanjian Bonggaya tahun 1667 dengan mengakui adanya VOC di Goa. Untuk tokoh yang kedua yaitu Pangeran Antasari. Hasil perlawanannya mengalami kekalahan. Pangeran Antasari meninggal pada umur 75 tahun. Namun, perlawanan terus berlangsung hingga beberapa tahun. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Pattimura. Hasil perlawanannya mengalami kegagalan. Belanda menangkap Pattimura di daerah Sirisori dan Pattimura dijatuhi hukuman dengan eksekusi di tiang gantung. Untuk yang keempat yaitu tokoh Sisingamangaraja 12. Hasil perlawanan dari Sisingamangaraja 12 mengalami kekalahan karena taktik licik Belanda dengan menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja 12, sehingga Sisingamangaraja 12 mengalami tekanan beban psikologis yang berat, meninggal dalam perlawanan terakhir di Aik Sibul Bulon atau Dairi karena tertembak Belanda. Kedua putra dan seorang putrinya ikut gugur di tangan Belanda. Untuk yang kelima, tokohnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa.
Hasil perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa itu berimbang atau tidak bisa dikatakan kalah, namun juga belum bisa dikatakan menang. Tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap VOC dengan ditipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafat tahun 1692. Untuk tokoh yang keenam yaitu Pangeran Diponegoro. Hasil perlawanan dari Pangeran Diponegoro yaitu mengalami kekalahan setelah 5 tahun berperang. Pangeran Diponegoro ditangkap dengan ditipu muslihat, diasingkan ke Manado, lalu dipindah ke Makassar. Tokoh yang ketujuh yaitu Silas Papare. Hasil perlawanan dari Silas Papare yaitu perlawanannya berhasil. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi bergabung dan menjadi wilayah Republik Indonesia sesuai dengan isi persetujuan New York. Nama Irian Barat pun kemudian diganti menjadi Irian Jaya yang sekarang menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, jadi seperti itulah penjelasan dari TB. Terima kasih yang sudah menyimak.